Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Lisani, nomor NIM 2004001110274. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan atau anxiety disorder adalah sebuah kondisi di mana seseorang mengalami kecemasan secara terus-menerus, bahkan dapat semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Kecemasan merupakan hal umum yang dialami oleh semua orang. Kecemasan biasanya berupa perasaan takut dan gelisah. Untuk penyebab anxiety disorder, sampai saat ini belum diketahui penyebab pasti dari gangguan kecemasan. Faktor-faktor lain seperti genetik, biologi, reaksi kimia, stres, dan lingkungan diyakini berperan dalam terjadinya gangguan kecemasan. Berikut merupakan jenis-jenis anxiety disorder. Yang pertama, generalized anxiety disorder. Yang kedua, panic disorder. Yang ketiga, fobia. Yang keempat, obsessive compulsive. Yang kelima, post trauma stress disorder. Yang pertama ada generalized anxiety disorder, adalah gangguan kecemasan yang biasanya mengkhawatirkan masalah-masalah yang umum dan dialami oleh banyak orang, seperti kesehatan, uang, pekerjaan, dan keluarga. Kecemasan pada jenis ini biasanya dialami setidaknya selama 6 bulan. Pada tipe ini, gangguan kecemasan dapat menimbulkan gejala, yaitu berupa mudah lelah, menjadi mudah tersinggung, mengalami ketegangan otot, kesulitan mengendalikan perasaan khawatir, mengalami masalah tidur, gelisah, atau kualitas tidur berkurang. Yang kedua, panic disorder. Orang dengan panic disorder biasanya sering mengalami panic attack atau serangan panik. Peristiwa panic attack merupakan waktu di mana seseorang mengalami ketakutan intens yang datang secara tiba-tiba dan berulang. Serangan panik datang dengan cepat dan bisa berlangsung dalam beberapa menit atau lebih. Serangan dapat terjadi secara tidak terduga yang disebabkan oleh pemicu, seperti objek atau situasi yang ditakuti. Ketika serangan panik terjadi, biasanya seseorang akan mengalami beberapa gejala, yaitu seperti jantung berdebar-debar, berkeringat, gemetar, sensasi sesak napas atau tenggorokan terasa seperti tercekik, perasaan menjadi gelisah atau buruk, perasaan yang tidak dapat dikendalikan. Ketiga, fobia. Orang dengan fobia sangat takut pada sesuatu seperti barang, hewan, atau suatu peristiwa. Ketakutan dapat berupa ketakutan terhadap laba-laba, terbang, pergi ke tempat keramaian, atau berada dalam situasi sosial. Orang dengan fobia biasanya akan mengalami beberapa gejala ketika ia bertemu dengan pemicu fobianya, seperti pertama, memiliki kekhawatiran yang tidak rasional atau berlebihan terhadap suatu objek atau situasi. Yang kedua, menghindari objek atau situasi yang ditakuti. Yang ketiga, merasa cemas ketika menghadapi objek atau situasi yang ditakuti. Yang keempat, obsessive compulsive disorder adalah gangguan kecemasan yang ditandai dengan obsesi atau perilaku berulang. Perilaku berulang seperti mencuci tangan, menghitung, memeriksa, atau membersihkan sering dilakukan dengan harapan dapat mencegah hal buruk terjadi. Yang kelima, post trauma stress disorder adalah gangguan kecemasan yang dapat berkembang setelah mengalami peristiwa atau cobaan yang mengerikan, di mana dapat terjadi cedera fisik yang parah, terjadi mengancam nyawa. Peristiwa traumatis yang dapat memicu jenis ini seperti serangan kekerasan pribadi, bencana alam, kecelakaan, atau hal traumatis lainnya. Faktor risiko gangguan kecemasan. Faktor risiko untuk setiap jenis gangguan kecemasan dapat bervariasi, sebagaimana dilansir dari Mayo Clinic. Beberapa faktor risiko umum yang bisa memicu penyebab semua jenis gangguan kecemasan meliputi 1. Trauma. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual atau menyaksikan peristiwa traumatis di masa kecil berisiko lebih tinggi mengalami gangguan kecemasan ketika dewasa. Tak hanya anak-anak, orang dewasa juga demikian. Yang kedua, riwayat genetik. Memiliki kerabat sedarah, terutama orang tua dan saudara kandung, dapat meningkatkan risiko terkena gangguan kecemasan. Yang ketiga, kepribadian tertentu. Orang dengan tipe kepribadian tertentu lebih rentan terhadap gangguan kecemasan daripada yang lain. Yang keempat, gangguan mental. Orang dengan gangguan mental seperti depresi seringkali juga mengalami gangguan kecemasan. Yang kelima, penggunaan obat-obatan atau alkohol. Penyalahgunaan alkohol dan narkoba dapat menyebabkan atau bahkan memperburuk gangguan kecemasan yang dialami. Yang keenam, ada stres karena suatu penyakit. Memiliki kondisi kesehatan atau penyakit serius dapat memicu perasaan takut dan cemas berlebih, terutama perihal biaya pengobatan, peluang kesembuhan, hingga bagaimana menghadapi masa depan nantinya.
Bagaimana cara mengatasi gangguan kecemasan? Dua pengobatan utama untuk mengatasi gangguan kecemasan adalah psikoterapi dan obat-obatan. Psikoterapi juga dikenal sebagai terapi bicara atau konseling psikologis, merupakan pengobatan untuk gangguan kecemasan. Psikoterapi memiliki banyak macam, tapi yang paling sering digunakan untuk mengobati gangguan kecemasan adalah terapi perilaku kognitif. Terapi ini berfokus pada hubungan antara masalah, pola pikir, dan perilaku. Dalam terapi ini akan diminta untuk membuka diri dan bercerita tentang semua keluhan yang sedang dihadapi kepada terapis. Yang kedua, obat-obatan. Dokter juga mungkin akan meresepkan beberapa obat-obatan tertentu untuk meringankan gejala kecemasan yang dialami. Berikut beberapa jenis obat yang sering diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, yaitu yang pertama antidepresan dan anti kecemasan. Dokter mungkin akan meresepkan obat lainnya sesuai dengan kondisi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.